Halo teman-teman, pernahkah kamu membayangkan satu kebaikan kecil bisa berubah menjadi kejutan besar yang tak terduga? Di video kali ini, kita akan membahas kisah seorang satpam sederhana yang menolong seorang wanita bule yang sedang mabuk. Tak disangka, niat tulus tanpa pamrih itu justru dibalas dengan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar kamu nonton dari kota mana ya. Kalau sudah, yuk kita simak kisah selengkapnya sampai habis, karena ceritanya dijamin bikin kamu terpukau. Malam itu suasana hotel tampak lengang. Lampu-lampu taman menyala redup, sementara angin malam berhembus pelan. Anto, seorang satpam hotel, berdiri di dekat pos jaga sambil sesekali mengamati keadaan sekitar. Jam tangannya menunjukkan lewat tengah malam. Seperti biasa, ia menjalani tugas jaga dengan penuh tanggung jawab. Anto menarik napas panjang. Malam-malam begini biasanya aman, gumamnya pelan. Saat sedang berkeliling pandangan, tiba-tiba matanya menangkap sosok seorang wanita berjalan dari arah jalan raya menuju gerbang hotel. Langkahnya tidak lurus, tubuhnya sempoyongan, hampir jatuh beberapa kali. Anto langsung siaga. "Loh, itu kenapa ya?" ucap Anto sambil melangkah mendekat. Wanita itu berambut pirang, mengenakan pakaian rapi namun terlihat berantakan. Wajahnya pucat dan matanya setengah terpejam. Saat memasuki gerbang hotel, langkahnya semakin tidak stabil. Anto segera menghampiri dan berdiri di depannya. "Mbak, maaf, mau kemana ya?" tanya Anto dengan suara sopan. Wanita itu berhenti sejenak, berusaha fokus. Bibirnya bergerak, namun suaranya tidak jelas. Hotel, jawabnya terbata-bata. Belum sempat Anto bertanya lebih lanjut, tubuh wanita itu tiba-tiba oleng ke depan. Matanya terpejam, dan badannya jatuh tanpa kendali. Mbak, seru Anto kaget. Dengan refleks cepat, Anto langsung menangkap tubuh wanita itu. Tanpa sadar, ia memeluknya agar tidak terjatuh ke lantai. Jantung Anto berdegup kencang. "Ya ampun," ucapnya panik. Wanita itu sama sekali tidak bergerak. Tubuhnya lemas, kepalanya bersandar di dada Anto. Anto mencoba memanggilnya. Mbak, bisa dengar saya?" kata Anto cemas. Tidak ada jawaban. Nafas wanita itu masih ada, tapi sangat lemah. Saat Anto sedikit mendekat, tercium bau minuman keras yang cukup kuat dari mulut wanita tersebut. "Sepertinya mabuk berat," gumam Anto. Ya ampun, Mbak bisa dengar saya? Sepertinya mabuk berat. Anto menelan ludah. Ia terlihat bingung dan ragu. Di sekelilingnya tidak ada orang lain. Malam semakin sepi. "Kalau dibiarkan di sini bahaya," katanya dalam hati. Dengan penuh kehati-hatian, Anto menggendong wanita itu menuju pos jaga. Setiap langkah ia ambil dengan perlahan, takut terjadi sesuatu. Sesampainya di pos, Anto membaringkan wanita tersebut di bangku panjang yang biasa ia gunakan untuk istirahat. Ia mengambil air dan lap bersih, lalu membersihkan wajah wanita itu sebisanya. "Semoga tidak apa-apa," ucap Anto lirih. Wanita itu tetap tak sadarkan diri. Anto berdiri sejenak, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan bingung. "Malam ini kamu istirahat di sini dulu ya," kata Anto pelan, seolah wanita itu bisa mendengarnya. Malam pun terus berjalan. Anto memilih berjaga di luar pos. Ia duduk di kursi sambil sesekali menoleh ke dalam, memastikan wanita itu masih bernapas dengan normal. Meski lelah, Anto tetap membuka mata lebar-lebar, menjaga dengan penuh tanggung jawab. Malam semakin larut, jam dinding di pos jaga berdetak pelan, terdengar jelas di tengah suasana yang sunyi. Anto masih duduk di luar pos, matanya sesekali menatap ke arah wanita bule yang terbaring di dalam. Lampu kecil di pos jaga sengaja ia nyalakan agar suasana tidak terlalu gelap. Anto menghela napas panjang. "Kenapa bisa kejadian begini?" gumamnya pelan. Ia kembali berdiri dan melangkah masuk ke pos jaga. Anto memperhatikan wajah wanita itu dengan saksama. Nafasnya masih teratur, meski wajahnya terlihat pucat. Anto mendekat sedikit, memastikan dadanya naik turun. "Syukurlah, masih normal," ucap Anto lega. Saat ia membetulkan posisi bantal darurat dari jaket yang ia lipat, bau minuman keras kembali tercium, cukup menyengat. Anto langsung mengerti kondisi wanita itu. "Pantas saja," katanya lirih. "Mabuk berat begini, jalan kaki pula." Anto kembali dilanda kebingungan. Ia berpikir keras. Membawa wanita itu ke rumah sakit rasanya berlebihan karena kondisinya stabil. Menghubungi pihak hotel di jam segini juga bukan pilihan mudah. Namun membiarkannya sendirian jelas tidak aman. "Kalau sampai kenapa-kenapa, saya bisa disalahkan," ucap Anto sambil mengusap wajahnya sendiri. Ia melangkah keluar pos dan berdiri di depan pintu, berjaga dengan sikap tegap. Meski pikirannya penuh, Anto berusaha tetap profesional. Setiap beberapa menit sekali, ia menoleh ke dalam untuk memastikan wanita itu masih baik-baik saja. Beberapa jam berlalu.
Angin malam terasa semakin dingin. Anto menyilangkan tangan di dada, menahan rasa lelah yang mulai menyerang. Namun ia tidak berani tertidur. Tenang, Anto. Kamu harus tetap sadar, katanya menyemangati diri sendiri. Sesekali wanita itu bergerak sedikit, mengerang pelan seperti merasa tidak nyaman. Anto segera mendekat, namun tidak menyentuhnya berlebihan. Tidak apa-apa, istirahat saja, ucap Anto dengan suara rendah. Wanita itu tidak menjawab, matanya tetap terpejam. Anto hanya bisa memastikan posisinya aman, lalu kembali keluar pos. Malam itu terasa panjang. Anto merasa waktu berjalan sangat lambat, namun ia tetap bertahan. Dalam hatinya, ia hanya ingin wanita itu selamat dan bisa pulih dengan baik saat pagi tiba. Saat langit mulai berubah warna, tanda fajar akan menyingsing, Anto berdiri menghadap ke arah timur. Cahaya matahari perlahan muncul, memberi kehangatan di pagi hari. Sebentar lagi pagi, ucap Anto lega. Ia kembali masuk ke pos jaga dan menatap wanita bule itu. Wajahnya mulai terlihat lebih segar dibandingkan sebelumnya, meski masih terlelap. Mudah-mudahan saat bangun nanti, semuanya baik-baik saja, kata Anto pelan. Di pagi yang tenang itu, Anto sama sekali belum menyadari bahwa keputusannya menjaga wanita tersebut sepanjang malam akan menjadi langkah awal dari hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa kasihan. Sinar matahari pagi mulai menyelinap masuk ke dalam pos jaga melalui celah pintu. Udara dingin malam perlahan berganti hangat. Anto berdiri sambil meregangkan tubuhnya yang terasa pegal setelah berjaga hampir semalaman. Matanya kembali tertuju ke arah wanita bule yang terbaring di bangku panjang. Tak lama kemudian, wanita itu mulai bergerak. Alisnya mengernyit, wajahnya tampak menahan rasa tidak nyaman. Tangannya perlahan terangkat, memegang kepalanya yang terasa berat. Ah, kepala saya, gumamnya lirih. Anto yang melihat itu langsung mendekat dengan langkah pelan. Ibu sudah sadar ya? Ucap Anto dengan suara tenang dan sopan. Wanita itu membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur. Ia menatap sekeliling pos jaga dengan raut bingung, jelas tidak mengenali tempat itu. Ini, di mana saya? Tanyanya dengan suara serak. Ibu ada di pos jaga hotel, jawab Anto. Tadi malam ibu pingsan di depan gerbang, jadi saya bawa ke sini supaya aman. Wanita itu terdiam beberapa saat, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Ia kembali memegang kepalanya, lalu menarik napas dalam. Kepala saya terasa sangat berat, katanya. Anto segera mengambil segelas air mineral dan menyerahkannya. Silakan diminum pelan-pelan, katanya. Wanita itu menerima gelas tersebut dengan tangan sedikit gemetar. Ia meminum air itu perlahan. Beberapa detik kemudian, ekspresinya mulai berubah, sedikit lebih tenang. Terima kasih, ucapnya pelan. Sama-sama, jawab Anto. Ibu tadi malam pingsan karena mabuk cukup berat. Bau minuman keras cukup kuat, jadi saya khawatir kalau dibiarkan di luar. Wanita itu tampak terkejut sekaligus malu. Ya Tuhan, saya benar-benar tidak ingat apa-apa, katanya sambil menghela napas panjang. Ia menatap Anto dengan lebih fokus. Kamu yang menolong saya semalaman, tanyanya. Iya Bu, nama saya Anto, satpam di hotel ini, jawab Anto. Wanita itu mengangguk perlahan. Nama saya Catherine, ucapnya. Saya dari Amerika, tepatnya dari Texas. Anto mengangguk sopan. Senang berkenalan Bu Catherine. Catherine kembali memijat pelipisnya. Saya pasti sudah merepotkan kamu, katanya dengan nada menyesal. Tidak Bu, jawab Anto cepat. Yang penting sekarang ibu sudah aman. Beberapa saat kemudian, Catherine terlihat mulai mengingat kejadian semalam. Saya ingat sedikit, katanya. Tadi malam saya minum terlalu banyak. Saya menyewa kamar di hotel ini, tapi saya tidak sanggup menyetir mobil. Kepala saya pusing sekali, jadi saya memilih berjalan kaki. Anto mengangguk. Itu pilihan yang lebih aman daripada memaksakan diri menyetir. Catherine tersenyum kecil. Saya tidak menyangka akan sampai pingsan seperti ini. Anto lalu berkata dengan hati-hati. Kalau ibu sudah cukup kuat, saya bisa mengantar ibu kembali ke kamar. Catherine mengangguk pelan. Tolong, saya masih agak lemas. Anto membantu Catherine berdiri perlahan. Ia berjalan di sampingnya, memastikan langkah Catherine tetap stabil. Mereka berjalan menyusuri lorong hotel yang mulai ramai oleh tamu dan staf pagi. Sesampainya di depan kamar, Catherine berhenti dan menatap Anto dengan serius. Anto, katanya, terima kasih sudah menjaga saya semalaman. Kamu orang yang sangat baik. Anto tersenyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Catherine membuka pintu kamarnya dan masuk perlahan. Sebelum menutup pintu, ia kembali menoleh ke arah Anto. Saya tidak akan melupakan kebaikan kamu, ucapnya tulus. Anto mengangguk lalu kembali ke pos jaga. Namun tanpa ia sadari, pagi itu bukan hanya membawa cahaya matahari, melainkan juga awal dari kedekatan yang perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Setelah mengantar Catherine ke kamarnya, Anto kembali ke pos jaga. Ia mencoba melanjutkan tugas seperti biasa, namun pikirannya masih tertuju pada wanita bule itu. Beberapa kali ia menoleh ke arah lorong kamar, memastikan tidak ada panggilan darurat. Tak lama kemudian, telepon di pos jaga berdering. Anto segera mengangkatnya. Pos jaga, Anto bicara.
Dari seberang terdengar suara Catherine, masih terdengar lemah. Anto, maaf mengganggu. Saya merasa tidak enak badan. Bisa tolong saya sebentar? Anto terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Iya, Bu Catherine. Ada yang bisa saya bantu? Saya pusing sekali dan perut saya juga tidak enak. Bisa tolong belikan air hangat dan makanan ringan? Pintanya. Anto mengangguk meski Catherine tidak bisa melihatnya. Baik, Bu, saya usahakan. Dengan izin singkat kepada rekan jaga, Anto menuju kantin kecil hotel. Ia membelikan bubur, air mineral, dan sedikit teh hangat. Setelah itu, ia mengetuk pintu kamar Catherine. Bu Catherine, ini Anto, katanya dari luar. Masuk saja, pintunya tidak dikunci, jawab Catherine. Anto masuk dengan langkah hati-hati. Catherine terlihat duduk di tepi tempat tidur, wajahnya masih pucat. Anto meletakkan makanan di meja kecil. Silakan dimakan pelan-pelan, ucap Anto. Terima kasih banyak, kata Catherine tulus. Saya akan bayar semua ini. Anto menggeleng. Nanti saja, Bu. Sekarang fokus istirahat dulu. Catherine mencoba beberapa suap, lalu kembali memegang kepalanya. Kepala saya masih sangat pusing, katanya. Anto berpikir sejenak. Kalau ibu berkenan, saya bisa membelikan obat sakit kepala di apotek dekat sini. Boleh, tolong, jawab Catherine. Anto kembali keluar hotel, membelikan obat sesuai yang umum digunakan. Setelah kembali, ia menyerahkan obat itu dan menjelaskan cara meminumnya. Beberapa saat kemudian, Catherine terlihat sedikit lebih rileks, meski belum sepenuhnya pulih. Anto, katanya pelan, bolehkah saya minta tolong satu hal lagi? Apa itu, Bu? Jawab Anto. Kepala saya terasa berat sekali. Bisa tolong pijatkan sedikit? Saya akan bayar kamu. Anto terlihat ragu sejenak. Namun melihat kondisi Catherine yang benar-benar tidak nyaman, ia mengangguk dengan hati-hati. Sebentar saja ya, Bu. Anto memijat ringan bagian pelipis dan bahu, menjaga sikap tetap sopan. Catherine memejamkan mata. Terima kasih, ucapnya pelan. Kamu sangat perhatian. Anto hanya tersenyum kecil. Saya mau hanya ingin ibu cepat membaik. Waktu berlalu hingga sore hari. Kondisi Catherine perlahan membaik. Wajahnya tidak sepucat pagi tadi. Ia terlihat lebih segar dan sudah bisa duduk dengan tegak. Saya rasa saya sudah lebih baik sekarang, kata Catherine sambil tersenyum. Ia mengambil dompet dari tasnya dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini untuk kamu, Anto. Kamu sudah sangat membantu saya sejak semalam. Anto segera menggeleng dan mendorong tangan Catherine dengan sopan. Maaf, Bu, saya tidak bisa menerima ini. Catherine terlihat terkejut. Kenapa ini pantas untuk kamu? Anto menatapnya dengan tenang. Saya menolong ibu bukan karena uang. Saya ikhlas. Catherine terdiam. Matanya menatap Anto dengan tatapan berbeda, penuh kagum dan rasa heran. Sudah lama saya tidak bertemu orang setulus ini, katanya pelan. Anto tersenyum sederhana. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Sejak hari itu, tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka mulai menghilang. Kedekatan itu bukan lahir dari rencana, melainkan dari ketulusan yang tumbuh perlahan di saat yang tak terduga. Sejak hari itu, Catherine mulai sering turun ke area depan hotel. Setiap kali melihat Anto berjaga, wajahnya selalu tampak lebih cerah. Tidak ada lagi raut pucat seperti saat pertama mereka bertemu. Sebaliknya, senyum hangat sering menghiasi wajahnya. Suatu pagi, Anto yang sedang berdiri di dekat gerbang terkejut ketika melihat Catherine berjalan menghampirinya sambil membawa kantong kertas. Selamat pagi, Anto, sapa Catherine ceria. Pagi, Bu Catherine, jawab Anto sopan. Catherine tersenyum lalu menyerahkan kantong itu. Saya bawakan sarapan. Anggap saja ucapan terima kasih. Anto terlihat ragu. Wah, tidak usah repot-repot, Bu. Bukan repot, kata Catherine cepat. Saya senang melakukannya. Akhirnya Anto menerimanya dengan senyum kecil. Terima kasih. Sejak saat itu, kebiasaan itu terus berlanjut. Kadang Catherine membawakan makanan, kadang minuman. Mereka mulai sering berbincang di sela-sela tugas Anto. Percakapan mereka sederhana, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, dan tentang pengalaman masing-masing. Kerja jadi satpam capek ya? Tanya Catherine suatu sore. Capek tapi saya bersyukur, jawab Anto. Masih bisa bekerja dengan jujur. Catherine terdiam sejenak, lalu tersenyum. Itu yang membuat kamu berbeda. Di hari libur Anto, Catherine mengajaknya berjalan santai ke taman kota. Mereka duduk di bangku taman, menikmati udara sore. Kamu tidak keberatan pergi dengan saya? Tanya Catherine. Anto menggeleng. Tidak senang. Di taman itu, Catherine mulai bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang pernah ia jalani, dan bagaimana ia kini hidup sendiri. Saya seorang janda, kata Catherine dengan nada tenang. Mantan suami saya meninggalkan banyak harta, tapi tidak kebahagiaan. Anto mendengarkan tanpa menyela. Harta tidak selalu membuat hidup bahagia, katanya pelan. Catherine menatap Anto cukup lama. Kamu tahu, katanya lirih. Selama ini saya dikelilingi orang-orang yang baik karena uang. Tapi kamu baik tanpa mengharapkan apapun. Anto tersenyum canggung. Saya hanya jadi diri saya sendiri. Hari demi hari berlalu. Perasaan di antara mereka tumbuh tanpa disadari.
Tatapan menjadi lebih lama, percakapan terasa lebih hangat. Ketulusan Anto benar-benar menyentuh hati Catherine. Suatu sore, Catherine menghampiri Anto dengan wajah serius. "Anto, saya ingin bicara," katanya. "Iya, Bu," jawab Anto. "Saya tidak pernah menyangka bisa menemukan seseorang seperti kamu di tempat seperti ini," kata Catherine jujur. "Kamu membuat saya merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai orang kaya." Anto terdiam, hatinya berdebar. "Saya senang bisa membantu," katanya pelan. Catherine tersenyum lembut. "Mungkin ini terdengar aneh," katanya. "Tapi sejak bertemu kamu, hidup saya terasa lebih berarti." Anto menunduk, berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia tidak menyangka bahwa ketulusan sederhana yang ia lakukan tanpa pamrih justru menumbuhkan perasaan yang begitu dalam. Di saat itulah, benih cinta benar-benar mulai tumbuh. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena ketulusan yang menyentuh hati. Hari-hari berlalu semakin terasa berbeda bagi Anto dan Catherine. Kedekatan mereka kini bukan lagi sekadar obrolan ringan atau pertemuan kebetulan. Ada rasa nyaman yang tumbuh, rasa saling percaya yang semakin kuat. Catherine semakin sering menghabiskan waktu di hotel, bukan karena kamarnya, tetapi karena ingin bertemu Anto. Suatu sore saat Anto sedang berjaga seperti biasa, Catherine datang dengan wajah yang terlihat lebih serius dari biasanya. "Anto," panggilnya pelan. "Iya, Bu Catherine," jawab Anto sambil menoleh. "Bisa kita bicara sebentar?" tanya Catherine. Anto mengangguk dan mengajak Catherine duduk di bangku dekat taman kecil hotel. Suasana sore itu tenang, angin berhembus lembut. Catherine menarik napas dalam. "Anto, saya ingin jujur," katanya. "Selama ini saya tidak pernah merasa setenang ini bersama seseorang." Anto terdiam, jantungnya berdebar. "Saya juga merasa nyaman," jawabnya jujur. Catherine tersenyum, lalu melanjutkan, "Mungkin kamu belum tahu sepenuhnya tentang saya. Saya memang seorang janda, dan saya memiliki cukup banyak harta. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau saya merasa sendirian." Anto menatap Catherine dengan ragu. Saya hanya satpam biasa, Bu. Saya tidak punya apa-apa." Catherine menggeleng pelan. "Justru itu, kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan." Ia menatap Anto dengan penuh keyakinan. "Anto, saya sangat ingin menjalani hidup bersama kamu. Saya sangat ingin menikah dengan kamu." Anto terdiam lama. Kata-kata itu terasa begitu besar baginya. "Bu Catherine," katanya pelan, "saya tidak ingin kamu menyesal. Hidup saya sederhana." Catherine tersenyum hangat. "Saya tidak mencari kemewahan, saya mencari pendamping hidup." Setelah melalui banyak pertimbangan, doa, dan restu dari orang-orang terdekat, Anto akhirnya menerima niat tulus Catherine. Pernikahan mereka pun dilangsungkan secara sederhana, namun penuh kehangatan. Hari itu, Anto berdiri bukan lagi sebagai satpam hotel, melainkan sebagai seorang suami. Catherine pun tampak bahagia, tersenyum tulus di samping pria yang ia cintai, bukan karena status, melainkan karena hati. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Dari sebuah pertolongan di malam hari, lahirlah cinta, harapan, dan kehidupan baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.